Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai dengan ayat 32. Orang-orang Niniwe. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam hidup ini kita sering melihat latar belakang seseorang yang memberi nasihat kepada kita. Jika tidak sesuai, maka kita cenderung tidak mendengar, bahkan menuduhnya sebagai musuh. Berbeda dengan penduduk Niniwe yang telah berbuat dosa, namun menerima tanda dan nasihat Allah yang dibawa oleh Nabi Yunus. Dari tanda Nabi Yunus, Yesus dalam Injil hari ini menegaskan bahwa orang-orang baik di Niniwe menjadi milik Tuhan. Kendati mereka tidak menyadari keselamatan itu, namun telah hadir dalam hidup mereka karena pertobatan yang mereka lakukan. Beda dengan zaman ini, kita cenderung untuk menghakimi seseorang. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar tidak mudah menjadi pribadi yang menghakimi dan menuduh buruk terhadap sesama, hanya karena mereka pernah melakukan kesalahan. Yesus juga menegaskan bahwa Allah Bapa menciptakan kita dengan baik adanya. Maka hendaknya kita bertumbuh dan berbuah dalam kebaikan, bukan malah membenci. Tuhan Yesus mengasihi pendosa yang bertobat. Karena itu, kita mesti belajar dari pendosa yang bertobat. Semakin kita beriman, mestinya membuat kita semakin berani memperbaharui diri. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pandanglah kami umat-Mu, dan berikanlah kami kekuatan untuk menyangkal diri, agar dapat menghasilkan buah kebaikan dalam pensiaran hidup kami ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.